Hai, assalamualaikum, selamat datang di YouTube channel aku, Q Kitchen. Di video kali ini aku akan share ide jualan unik. Ini bisa dinamakan es campur, tapi es campur ini beda dari biasanya. Bisa jadi peluang usaha untuk teman-teman. Langsung aja buat teman-teman yang mau tahu gimana cara bikinnya, tonton terus video ini sampai dengan selesai. Pertama aku akan bikin puding mangga. Biar lebih praktis aku pakai puding susu rasa mangga yang merek Nutrijel. Tambahkan 500 ml air sesuai petunjuk kemasan. Ini nggak usah pakai gula lagi ya karena udah ada rasa manisnya. Kita masak sampai mendidih. Tuang ke dalam cup puding. Ini aku pakai cup ukuran 100 ml. Kebetulan aku pakai cup yang langsung ada tutupnya, bisa dipakai untuk cup saus juga, atau teman-teman bisa pakai cup model lain juga nggak apa-apa ya. Kalau sudah, kita diamkan hingga dingin, lalu masukkan ke dalam kulkas hingga benar-benar set. Lanjut aku akan bikin jelly kelapa, pakai Nutrijel kelapa yang ukuran kecil, ukuran 10 gram. Lalu tambahkan dengan 4 sendok makan gula pasir dan 300 ml air. Seperti biasa diaduk masak hingga mendidih. Tuang ke dalam wadah, biarkan hingga benar-benar set. Kalau sudah set, boleh kita potong memanjang menggunakan pisau atau seperti aku menggunakan kerokan kelapa. Kalau bagian bawahnya sudah susah dikerok, tinggal dipotong-potong lagi aja menggunakan pisau. Selanjutnya didihkan 1200 ml air, lalu masukkan 250 gram boba. Ini boba instan yang sudah jadi, beli di toko bahan kue. Dimasukkannya perlahan-lahan. Kalau sudah semuanya masuk, jangan dulu diaduk supaya bobanya nggak hancur. Jadi diamkan dulu sekitar 1 hingga 2 menit, lalu boleh diaduk sebentar. Jangan terlalu heboh ya ngaduknya. Ini kita masak kurang lebih 20 hingga 25 menit. Boleh sesekali diaduk supaya nggak ada boba yang menempel di dasar panci. Kalau sudah 25 menit, ini bobanya kita akan tutup dan diamkan lagi sampai 25 menit. Tapi ini kompornya udah dimatikan ya, jadi diamkan dalam keadaan kompornya mati. Dan ini hasilnya udah didiamkan, ini bobanya masih lengket. Setelah didiamkan ini kita akan bilas menggunakan air supaya bobanya nggak lengket dan nggak menempel satu sama lain. Lanjut aku akan cairkan 125 gram gula aren, boleh ditambahkan sedikit air kurang lebih 50 ml. Aduk-aduk sampai gulanya meleleh semuanya. Kalau sudah meleleh, masukkan boba yang sudah kita bilas dan aduk rata. Masak sampai gulanya mengental. Untuk penambahan gula aren ini opsional ya, teman-teman bisa rendam bobanya di dalam air saja atau di dalam air gula putih supaya nggak menempel satu sama lain. Jadi nggak harus pakai gula aren. Dan kebetulan boba yang aku beli ini kayaknya kualitasnya kurang bagus. Dari bentuknya banyak yang udah hancur dan jadi nggak membentuk bulatan-bulatan seperti boba pada umumnya. Tapi nggak apa-apa. Kalau udah airnya susut ya sesuai dengan selera, ya udah kita matikan api aja dan kita sisihkan. Selanjutnya kita siapkan 150 gram tepung ketan, campurkan dengan air 150 ml, lalu kita aduk. Aduk sampai tercampur rata. Tambahkan dengan secukupnya pasta pandan. Lalu aku aduk lagi menggunakan tangan. Kalau dirasa adonannya masih terlalu lengket, boleh ditambahkan 1 hingga 2 sendok makan lagi tepung ketan. Makanya tadi sebenarnya masukin airnya sedikit demi sedikit aja, takutnya kebanyakan. Oke, kalau sudah seperti ini udah cukup. Kita ambil sedikit adonan, lalu kita bulat-bulatkan. Lakukan sampai semuanya habis. Ini wadahnya, bawahnya aku kasih taburan lagi tepung ketan supaya enggak nempel satu sama lain. Oke, kalau udah selesai seperti ini, kita didihkan air lalu masukkan satu persatu. Kita rebus sampai semuanya mengapung ke atas. Kalau sudah matang, tandanya dia akan mengapung ke atas dan ukurannya akan mengembang sedikit. Kalau sudah seperti ini, kita matikan api, kita tiriskan, buang airnya. Dan ini bisa kita rendam di dalam air gula ataupun di dalam air biasa juga boleh. Bahan lain yang kita perlukan adalah mangga. Ini aku pakai 2 buah mangga yang aku potong kotak-kotak.
Step terakhir aku akan bikin kuahnya. Untuk kuahnya aku pakai kuah santan. Aku pakai 200 ml atau 1 kotak santan instan. Lalu tambahkan dengan 300 ml air. Tambahkan juga 3 sendok makan gula pasir dan juga sejumput garam. Untuk penambahan gulanya memang sengaja aku kasih sedikit karena nanti untuk penyajiannya akan aku tambahkan dengan susu kental manis supaya lebih manis lagi. Nyalakan api, masak sambil terus diaduk sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, kita matikan api, angkat dan tunggu hingga benar-benar dingin. Untuk busa yang suka ada di atas permukaannya ini biasanya aku sisihkan. Oke, sekarang kita ke tahap penyajian. Di sini aku pakai bowel mika ukuran 450 ml. Pertama kita masukkan es serut. Teman-teman bisa beli es serut yang sudah jadi atau es kristal lalu dihancurkan menggunakan ice crusher. Buat teman-teman yang dulunya penjual es kepal Milo mungkin udah nggak asing ya sama ice crusher ataupun mesin penghancur es. Esnya kita tekan-tekan dan kita padatkan. Jadi aku pakai lumayan cukup banyak untuk esnya ini supaya tampilannya menarik. Oke, segini cukup. Kita tambahkan susu kental manis sekitar 3 sendok makan atau secukupnya. Letakkan puding mangga di tengah-tengah mangkok. Di pinggirnya kita letakkan potongan buah mangga secukupnya. Lalu secukupnya serutan jeli kelapa. Secukupnya bola-bola ketan. Untuk bola-bola ketannya ini aku lupa nggak direndam di air, jadi cukup nempel satu sama lain tapi nggak terlalu nempel banget. Masih bisa dipisah-pisahin menggunakan sendok. Secukupnya brown sugar boba. Terakhir kita siram dengan kuah santan. Langsung aja ini aku coba boba dan buah mangganya dengan sedikit kuah santan. Rasanya enak, teksturnya beragam. Ini lebih baik dimakan, dikocok dulu ya karena kan ada susu kental manisnya di atas es batu. Jadi biar manisnya merata. Ini bisa banget jadi ide jualan yang menarik untuk teman-teman. Satu resep yang aku bagikan bisa jadi 7 porsi. Untuk rincian modal dan resepnya aku akan tulis di description box. Dan segitu dulu video dari aku. Semoga video aku ini bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman semua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.